Indonesia memiliki potensi energi listrik panas bumi 29.000 MW. Saat ini baru digunakan 1.600 MW atau baru 5%. Masih ada 95% yang belum dimanfaatkan. Pertamina Geoenergi Kamojang Garut Jawa Barat memiliki 92 sumur sumber panas bumi. Dari jumlah itu, 66 sumur diolah dari uap yang dihasilkan dari panas bumi menjadi energi listrik. Tahun 1983, Indonesia Power membuat pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Unit 1 dengan kapasitas 30 MW. Tahun 1987, Indonesia Power menambah unit 2 dan 3, masing-masing 55 MW. Indonesia Power yang membeli uap dari Pertamina Geothermal Energi total memproduksi 140 MW. Tahun 2008, Pertamina Geothermal Energi membuat unit 4 dengan kapasitas 60 MW. Dan tahun 2015, unit 5 kapasitas 35 MW. Untuk mendorong pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan, Presiden meminta Menteri Koordinator Perekonomian, BUMN, dan ESDM memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan. Presiden juga berjanji memberikan insentif agar potensi listrik dari panas bumi sebesar 28.000 MW bisa tercapai. Hingga saat ini pemerintah baru memanfaatkan potensi panas bumi untuk sumber listrik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Kamojang Unit 5 mampu menghasilkan 1 kali 35 MW dengan investasi 104 juta dolar Amerika tanpa menghasilkan zat sisa berbahaya. Dari target yang ingin kita bangun selama 5 tahun, yaitu 35.000 MW, memang mungkin hampir 90% lebih itu masih bertumpu pada batu bara. Ini mulai harus digeser, mulai harus dirubah. Kita mau punya kekuatan geothermal, tadi berapa? 28.000. Nanti ada angin, saya tidak tahu hitungannya bisa berapa ribu. Ada ombak bisa berapa ribu. Ada matahari bisa berapa ribu. Ada biomasa sampah bisa berapa ribu. Meskipun mungkin biayanya jauh lebih. Saat ini Pertamina Geothermal Energi Kamojang menghasilkan 235 MW yang dijual kepada PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik Jawa, Madura, dan Bali. Proses terjadinya listrik berawal dari uap sumur dengan kedalaman 1.000 hingga 3.000 meter dialirkan melalui pipa. Uap tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin dan disambungkan ke generator sehingga menjadi energi listrik. Kalau bisa kita ilustrasikan, sumur geotermal ini seperti kita mendidihkan air di dalam ceret. Jadi si kompornya ini sebagai magma dari bawah perut bumi, kemudian reservoirnya sendiri kita analogikan sebagai ceret. Nah, di dalamnya air yang terkandung di reservoir. Tapi tidak berarti di dalam itu kosong ya, seperti teko. Sebenarnya reservoir geotermal terdiri dari batuan yang sangat keras, tapi di situ ada fracture atau rekahan-rekahan. Itu sebagai tempat untuk mengalirnya uap pada saat kita buat bor. Sumur itu PLTP merupakan energi terbarukan karena sepanjang bisa mengelola reservoir dengan baik, panas tidak akan habis. Caranya dengan reinjeksi yang baik, yaitu kondensat dimasukkan ke reservoir. Selain itu, PLTP juga ramah lingkungan. Ya sebenarnya kalau dibanding dengan pembangkit-pembangkit yang menggunakan bahan bakar, misalkan dengan diesel ataupun batu bara, tentunya ini lebih rendah ya tingkat emisinya. Karena intinya ya uap air lah, hanya memang ada kandungan-kandungan gas yang terikut, tapi itu masih di bawah ambang batas. Warga yang tinggal di kawasan PLTP juga aman dari pencemaran udara. Mereka hanya sesekali terganggu akibat pencemaran suara yang ditimbulkan dari desis saat pembuangan uap.